masih di jalan. Gimana ceritanya? Seru ya. Makin kesini makin seru, makin rame. Kalau gitu sambil temenin mama jalan-jalan. Selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Pria Naga, bab 6470A sampai 6473A. Tepat ketika dia hendak berlari, ilusi itu tiba-tiba semakin intens. Pemandangan di sekitarnya langsung terdistorsi, garis luar pintu keluar menghilang, dan di tempatnya muncul sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang sudah dikenalnya. Lin Yuan, Zhao Tiesan, Pak Tua Su, dan murid-murid lembah bebas lainnya yang telah meninggal, berlumuran darah, mengulurkan tangan mereka ke arahnya, meratap pelan, mengungkapkan rasa sakit dan kebencian mereka yang tak berujung. Chen Ping, selamatkan kami, balas dendam, kita harus membalas dendam. Jiwa Chen Ping bergetar hebat, dan kesedihan serta rasa bersalah membanjiri hatinya. Kesadarannya kembali kabur, dan dia berhenti berjalan. Pada saat kritis ini, jauh di dalam pikirannya, suara Bei Mingyuan tiba-tiba terdengar, dingin dan jelas, Chen Ping, bangun, ini ilusi, ini palsu, kau tidak bisa tertipu. Apakah kau lupa misimu? Apakah kau lupa bahwa kau harus membangun kembali tubuh fisikmu dan membalas dendam atas dendammu? Suara Bei Mingyuan bagaikan petir, langsung membangunkan Chen Ping. Ia tersadar kembali, dengan kilatan tekad di matanya. Menekan semua emosinya, ia mengabaikan ilusi dan menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya, berubah menjadi seberkas cahaya ungu murni saat ia berlari menuju pintu keluar yang diingatnya. Ilusi-ilusi di sepanjang jalan terus-menerus mengganggu, dan bayangan hitam menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Tetapi semuanya terhalang oleh cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung. Jarak beberapa ratus kaki kini terasa seperti jarak yang tak mungkin diatasi, dan setiap inci penerbangan, rasa sakit yang menyengat semakin intensif, dan gangguan dari susunan ilusi semakin kuat. Tepat ketika dia hendak menyerah, cahaya biru kembali bersinar di depannya, dan jalan keluar berada tepat di depannya. Chen Ping mengertakkan giginya, mengumpulkan sisa kekuatannya, melepaskan diri dari belenggu susunan ilusi, dan menerobos masuk ke pintu keluar. Dalam sekejap, kegelapan lenyap, cahaya menerobos masuk, dan dia akhirnya berhasil keluar dari labirin hutan jiwa. Setelah keluar dari labirin, pemandangan menakjubkan terbentang di hadapan Anda. Kontras sekali dengan kegelapan tak berujung di dalamnya. Tingkat kedua adalah ruang persegi yang luas. Ruangannya kecil, hanya berdiameter 100 kaki, dikelilingi oleh dinding batu hitam yang menjulang tinggi dan curam. Dinding batu itu ditutupi dengan rune jiwa kuno, memancarkan cahaya biru samar yang membuat seluruh ruangan tampak menyeramkan. Tepat di tengah ruangan, sekelompok besar makhluk berjiwa berkumpul, jumlahnya setidaknya 100 jika dilihat sekilas. Mereka membentuk massa gelap yang menakutkan, memancarkan aura haus darah yang kuat yang membuat bulu kuduk merinding. Makhluk-makhluk berjiwa ini bukanlah entitas fisik, melainkan terbentuk dari kabut hitam pekat. Mereka hadir dalam berbagai bentuk, beberapa menyerupai serigala hitam lincah dengan taring yang terlihat dan mata yang ganas. Beberapa di antaranya menyerupai harimau yang gagah, dengan anggota tubuh yang kuat dan penampilan yang mengesankan. Beberapa di antaranya menyerupai ular panjang yang berkelok-kelok, dengan tubuh yang lincah dan menjulurkan lidah. Yang lainnya menyerupai elang yang terbang tinggi, dengan rentang sayap melebihi 10 kaki dan cakar yang tajam. Mata mereka merah darah, seperti nyala api yang membara, berkilat dengan cahaya haus darah di ruang yang remang-remang, menatap tajam ke arah Chen Ping di pintu masuk ruangan itu.
Raungan tanpa suara keluar dari tenggorokannya, seolah-olah ia hendak menerkam dan mencabik-cabik jiwanya. Jiwa Chen Ping melayang di pintu masuk, diselimuti erat oleh cahaya keemasan kitab suci emas Luo Agung. Ekspresinya sangat serius. Dia dengan cepat memeriksa tingkat kultivasi dari makhluk-makhluk jiwa ini, dan hatinya merasa cemas. Tingkat kultivasi setiap makhluk jiwa berada di antara peringkat ke-5 dan ke-7 dari alam abadi sejati, dan lebih dari selusin di antaranya telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam abadi sejati, hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi emas. Seandainya dia memiliki tubuh fisik, dia bisa dengan mudah mengalahkan ratusan binatang jiwa alam abadi sejati dengan kekuatan tempurnya sendiri. Namun, kini ia hanya memiliki secercah jiwa ilahi yang lemah, dan kekuatan yang dapat ia gunakan sangat terbatas. Meskipun kitab suci emas Luo Agung dapat melindungi jiwa ilahinya dan menahan serangan jiwa ilahi, kitab itu tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang dan hanya dapat bertahan secara pasif. Kita tidak bisa bertarung secara langsung, kita harus mengakali mereka. Chen Ping dengan cepat menghitung dalam pikirannya, matanya tertuju pada kelompok binatang buas itu, mencoba menemukan kelemahan mereka. Binatang buas berjiwa terbentuk dari jiwa ilahi, dan metode serangan mereka semuanya berupa serangan jiwa ilahi murni. Kitab suci emas Luo Agung kebetulan mampu menangkis semua serangan jiwa ilahi, yang berarti binatang buas berjiwa ini sama sekali tidak dapat melukainya. Sebaliknya, dia tidak memiliki cara untuk menyerang dan tidak dapat membunuh binatang-binatang jiwa ini. Begitu dia terjerat oleh mereka, jiwanya akan terus terkonsumsi, dan cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung akhirnya akan meredup dan menghilang. Pada saat itu, dia masih akan dimangsa oleh binatang-binatang jiwa tersebut. Setelah hening sejenak, Chen Ping mengambil keputusan yang berani dan berisiko. Dia tidak terlibat dengan makhluk-makhluk berjiwa itu, tetapi terbang lurus menuju ujung ruang angkasa yang lain. Selama dia bisa keluar dari ruang angkasa ini, dia akan lulus ujian kedua. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi juga yang paling berbahaya. Setelah terjerat oleh makhluk-makhluk jiwa itu, akan sulit untuk melarikan diri. Setelah mengambil keputusan, Chen Ping tidak lagi ragu-ragu. Dia mengaktifkan cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung, mengubahnya menjadi aliran cahaya ungu saat dia menyerbu ke arah gerombolan binatang buas jiwa. Alih-alih mengambil jalan memutar, dia langsung menerobos pusat gerombolan makhluk berjiwa itu, berusaha keluar dari tempat tersebut secepat mungkin. Melihat cahaya ungu mendekat, para makhluk berjiwa itu langsung marah, mengeluarkan raungan tanpa suara dan menerjang maju seperti gelombang pasang. Bayangan tebal mereka menutupi seluruh langit. Cakar, taring, dan ekor mereka semua menyerang jiwa Chen Ping. Setiap serangan membawa dampak jiwa yang dahsyat, berusaha merobek perlindungan cahaya emas dari kitab suci emas Luo Agung. Serangkaian benturan terdengar, dan cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung bergetar hebat, menyebar keluar, namun dengan mantap memblokir semua serangan. Para makhluk berjiwa yang menyerbu di garis depan terpental kembali begitu cakar mereka menyentuh cahaya keemasan. Beberapa makhluk berjiwa terluka parah akibat pantulan cahaya keemasan, dan sebagian besar kabut hitam menghilang. Beberapa makhluk berjiwa lebih lemah bahkan hancur berkeping-keping akibat hentakan balik, berubah menjadi langit penuh kabut hitam yang menghilang ke angkasa. Namun, makhluk-makhluk berjiwa ini tampaknya tidak merasakan sakit atau takut. Mereka menerjang maju tanpa henti, gelombang demi gelombang, seperti gelombang pasang, tanpa pernah berhenti. Meskipun cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung kokoh,
Cahaya itu secara bertahap mulai meredup di bawah serangan terus-menerus dari ratusan binatang jiwa alam abadi sejati. Jiwa Chen Ping juga menjadi semakin lemah karena konsumsi yang terus-menerus, dan sensasi menyengat menjadi semakin intens. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa binatang jiwa abadi sejati tingkat 9 dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi tampaknya telah merasakan kelemahan cahaya emas tersebut. Alih-alih menyerang secara membabi buta, mereka berkumpul dan memadatkan gelombang kejut jiwa ilahi hitam yang sangat besar, yang menghantam dengan ganas ke arah Chen Ping. Gelombang kejut itu sangat dahsyat, bahkan lebih kuat dari gabungan serangan selusin atau lebih makhluk buas berjiwa, dan menghantam cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan itu seketika runtuh dan hampir hancur berkeping-keping. Jiwa Chen Ping terguncang hebat, dan dia memuntahkan seteguk darah dari jiwanya. Cahaya ungu itu sedikit meredup dalam sekejap. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus mempercepat prosesnya. Chen Ping berpikir dalam hati, menggertakkan giginya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya, menuangkannya ke dalam kitab suci emas Luo Agung. Cahaya keemasan kembali berkobar, untuk sementara menghalangi serangan binatang buas jiwa itu. Memanfaatkan momen singkat itu, dia melesat ke depan, meningkatkan kecepatannya, dan bergegas menuju pintu keluar di ujung ruangan. Melihat ini, para binatang buas berjiwa itu mengejar. Binatang buas berjiwa tingkat 7 puncak itu sangat cepat, mengikuti dari dekat dan melancarkan serangan terus-menerus dalam upaya untuk menjebaknya. Chen Ping melarikan diri dengan putus asa ke depan, dengan binatang buas berjiwa mengejarnya dari belakang. Serangan jiwa hitam menghujani cahaya keemasan, setiap benturan menyebabkannya kesakitan yang luar biasa. Kecepatannya perlahan melambat, dan cahaya keemasan menjadi semakin redup. Tepat ketika dia hampir tertangkap oleh makhluk berjiwa itu, dia akhirnya melihat jalan keluar di ujung ruang angkasa. Cahaya putih redup, seperti harapan di tengah kegelapan, menuntunnya maju. Kilatan tekad terpancar di mata Chen Ping. Dia mengerahkan sisa kekuatan spiritualnya, berubah menjadi pancaran cahaya ungu yang sangat terang, menerobos kepungan binatang buas di belakangnya, dan menerobos keluar menuju pintu keluar. Di belakangnya, binatang-binatang jiwa meraung penuh kebencian, tangisan mereka melengking, tetapi mereka terhalang oleh batasan ruang dan tidak dapat mengejarnya keluar dari pintu keluar. Mereka hanya bisa meraung liar di ruang angkasa dan menyaksikan tanpa daya saat Chen Ping melarikan diri. Setelah menembus penghalang kedua, jiwa Chen Ping melayang di kehampaan, bergetar hebat, cahaya ungu meredup hingga titik terendahnya, dan cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung juga melemah, jiwanya kelelahan dan tampaknya akan runtuh kapan saja. Chen Ping hanya bisa beristirahat sejenak, dia tidak menyangka bahwa bahkan kitab emas Luo Agung pun akan kesulitan dalam tantangan ini. Chen Ping, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa tantangan-tantangan ini mungkin palsu? Tanya Bei Mingyuan tiba-tiba. Palsu? Chen Ping terkejut. Kitab suci emas Luo Agung itu adalah harta karun patriark Taois, dan bahkan beberapa dewa emas pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Bagaimana mungkin kitab itu kesulitan menahan serangan binatang jiwa alam dewa sejati di sini? Bei Mingyuan bertanya. Setelah merenung, Chen Ping menyadari bahwa memang demikian adanya, bahkan dengan beberapa dewa emas, yang mulia surgawi gagal menembus perlindungan kitab suci emas Luo Agung. Mengapa perlindungan kitab suci emas Luo Agung semakin lemah meskipun diserang oleh binatang jiwa alam abadi sejati ini? Mungkinkah semua level ini palsu, dan semuanya hanyalah ilusi? Chen Ping berhenti berbicara dan perlahan menutup matanya, membenamkan dirinya dalam kehampaan.
Dengan hanya jiwanya yang tersisa, dia tidak mampu memanfaatkan esensi ilusi dan tidak dapat membedakan apakah dia masih berada di dalam ilusi. Dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk memahaminya. Jiwa Chen Ping melayang di kehampaan di pintu keluar tingkat kedua, cahaya ungu redup dan cahaya keemasannya berkedip-kedip. Dia dikelilingi oleh kehampaan, tanpa langit atau bumi, tanpa arah, hanya kabut abu putih tak berujung yang mengalir perlahan, menyelimutinya. Ini adalah zona penyangga antara level kedua dan ketiga, tempat untuk beristirahat dan memberi kesempatan kepada para penantang untuk mengatur napas. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung perlahan kembali, dan sisa kekuatan obat dari cairan penyegar jiwa diserap sedikit demi sedikit. Jiwa Chen Ping perlahan menghangat, tetapi dia tidak terburu-buru untuk terbang maju. Kata-kata Bei Mingyuan terus terngiang di benaknya, semua tantangan ini palsu. Dia memejamkan matanya, dan rasa sakit yang tajam dari lubuk jiwanya membawanya kembali ke kesadaran, tetapi juga membuatnya bingung. Bahkan dengan upaya gabungan Yang Mulia Tianji dan beberapa Dewa Emas untuk mengaktifkan formasi pemurnian jiwa kuno, mereka tidak mampu melukai kitab suci emas Luo Agung sedikitpun. Namun di sini, sekelompok kecil binatang jiwa alam abadi sejati mampu meredupkan cahaya keemasan kitab suci emas Luo Agung dan membuat jiwanya bergetar. Ini tidak masuk akal. Pertahanan kitab emas Luo Agung bersifat mutlak, sebuah kekuatan yang melampaui tingkat dewa abadi. Bagaimana mungkin kitab itu bisa digoyahkan oleh makhluk berjiwa di alam dewa abadi sejati? Kecuali serangan dari makhluk-makhluk berjiwa ini sebenarnya tidak nyata sama sekali. Kerusakan yang mereka timbulkan bukanlah kerusakan nyata pada jiwa, melainkan ilusi mental. Susunan ilusi itulah yang membuat jiwanya berpikir bahwa dia terluka. Itulah sebabnya cahaya keemasan berpikir bahwa ia perlu mengeluarkan lebih banyak energi untuk melawan, sehingga menjadi redup. Semangat Chen Ping sedikit meningkat. Dia ingat bahwa ketika mereka berada di alam surgawi, Bai Qian pernah mengatakan kepadanya bahwa kekuatan terbesar klan rubah bukanlah serangan, melainkan ilusi. Seorang ahli ilusi sejati tidak menghancurkanmu dengan kekuatan kasar, melainkan membuat kelima indramu, jiwamu, dan bahkan hati daomu percaya bahwa segala sesuatu di hadapanmu adalah nyata. Jika tubuh Anda menganggap Anda cedera, maka Anda akan benar-benar cedera. Jika rohmu percaya bahwa kamu telah diserang, kekuatan spiritualmu akan benar-benar terkuras. Hutan jiwa kuno ini awalnya merupakan wilayah kekuasaan ras iblis. Bukankah sihir ilusi adalah hal yang paling dikuasai oleh para iblis? Dia perlahan membuka matanya, lingkaran cahaya ungu itu berhenti berkedip dan menjadi stabil dan mantap. Alih-alih bergegas ke lantai 3, dia duduk bersila, melayang, menutup mata, dan memfokuskan pikirannya ke kedalaman kesadarannya. Cahaya keemasan dari kitab suci emas Luo Agung perlahan mengalir di sekelilingnya, tidak lagi menyebar keluar, tetapi menyempit ke dalam, inci demi inci, kembali ke jiwa ilahinya. Cahaya keemasan itu semakin melemah hingga hampir sepenuhnya menghilang. Jiwa Chen Ping terpapar kabut abu putih. Tidak ada cahaya keemasan yang melindunginya, namun dia tidak merasakan sakit yang menyengat. Kabut itu dingin, tetapi tidak merusak jiwanya. Dia tersenyum. Sesuai dugaanku, serangan dari makhluk-makhluk berjiwa itu dan kerusakan akibat pembatasan tersebut hanyalah ilusi. Cahaya keemasan dari kitab emas Luo Agung tidak pernah habis sejak awal. Cahaya itu hanya bekerja bersamaan dengan persepsinya untuk menciptakan ilusi diserang. Jika dia terus percaya bahwa itu nyata, dia akan benar-benar terjebak dalam ilusi, dan tidak akan pernah bisa melarikan diri.
Suara Bei Mingyuan terdengar lagi, sedikit bernada lega. Kau akhirnya mengerti. Ujian di hutan jiwa primordial bukanlah ujian kekuatan tempurmu, melainkan ujian kondisi pikiranmu. Labirin hutan jiwa menguji apakah Anda dapat tetap jujur pada diri sendiri saat tersesat. Pertempuran melawan kelompok-kelompok makhluk roh akan menguji kemampuanmu untuk melihat menembus ilusi dalam situasi genting. Yang benar-benar menjebakmu bukanlah hutan jiwa, melainkan hatimu sendiri. Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berdiri, berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan terbang menuju tingkat ketiga. Kali ini, dia tidak mengaktifkan cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya dari kitab emas Luo Agung, melainkan memperlihatkan dirinya telanjang di tengah kabut abu putih. Kabut itu berlalu begitu saja tanpa sedikit pun melukainya. Tepat ketika Chen Ping memahami arti sebenarnya dari susunan ilusi tersebut, 5 pancaran cahaya keemasan menembus langit di atas punggungan 10.000 iblis, seperti 5 meteor yang menyala, meninggalkan jejak api yang panjang, dan melesat menuju istana Kaisar Iblis. 5 pancaran cahaya keemasan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat menembus langit dan mengeluarkan jeritan melengking, mengejutkan binatang-binatang iblis di punggungan 10.000 iblis hingga mereka bersujud di tanah, terlalu takut untuk bergerak. Kekuatan yang menekan itu turun dari langit, seperti gunung Tai yang menekan ke bawah, menyebabkan seluruh pegunungan sedikit bergetar. King Qiu sedang minum teh di aula samping. Dia mengambil cangkir teh giok putih, menyesap sedikit, dan mata ambernya tetap tenang, seolah-olah dia telah lama menantikan momen ini. Dia meletakkan cangkir tehnya, berdiri, dan gaun putih panjangnya terseret di tanah, menghasilkan suara gemerisik yang lembut. Dia berjalan ke pintu masuk aula samping, menatap langit, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Yang Mulia Surgawi, Anda akhirnya datang juga. Sejak Yang Mulia Tianji mengeluarkan hadiah tersebut, King Qiu tahu dia pasti akan kembali, itu hanya masalah waktu. Gui Yuanzi muncul dari aula samping lainnya, ekspresinya serius dan alisnya berkerut. Dia melangkah ke sisi King Qiu dan berbisik, Yang Mulia, kunjungan Yang Mulia Surgawi ini bermaksud buruk. Tuan Muda masih menjalani ujian di hutan jiwa primordial, jika mereka mengganggunya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. King Qiu melambaikan tangannya, nadanya tenang namun penuh wibawa. Hutan jiwa primordial adalah area terlarang bagi ras iblis kita, dan orang luar tidak boleh masuk. Sekuat apapun Yang Mulia Surgawi itu, dia tidak akan berani memaksa masuk. Aku akan menghentikan mereka. Kalian hanya perlu menjaga pintu masuk dan jangan biarkan siapapun mengganggu ujian Chen Ping. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, jika aku tidak bisa menghentikannya, kau bawa Chen Ping dan pergi. Dalam keadaan apapun dia tidak boleh jatuh ke tangan Yang Mulia Surgawi. Gui Yuanzi segera membungkuk dan berkata, Yang Mulia, yakinlah, saya pasti tidak akan gagal dalam misi saya. 5 cahaya keemasan mendarat di alun-alun di depan istana Kaisar Iblis. Saat cahaya keemasan itu menghilang, 5 sosok muncul. Memimpin kelompok itu adalah Yang Mulia Surgawi, mengenakan jubah emas panjang dengan pedang panjang di pinggangnya. Cahaya suci keemasan mengalir di sekelilingnya, membuatnya tampak agung dan mengagumkan. Di belakangnya berdiri 4 tetua Dewa Emas, Tetua Zhao, Tetua Qian, Tetua Sun, dan Tetua Li. Aura kuat mereka memancarkan rasa penindasan yang luar biasa. Saat melihat para pendatang baru, para penjaga iblis di alun-alun menggenggam senjata mereka erat-erat, ekspresi mereka tegang, namun tak satu pun dari mereka bergeming.
Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi para tetua Dewa Emas di Istana Surgawi, ini adalah wilayah ras iblis, dan mereka tidak bisa mundur. Yang Mulia Surgawi bahkan tidak melirik para penjaga iblis. Tatapannya tertuju pada arah Istana Kaisar Iblis, dan suaranya, seperti guntur yang teredam, bergema di seluruh lembah. King Qiu, aku telah tiba. Keluarlah dan sambut aku. Pintu aula utama perlahan terbuka, dan King Qiu berjalan keluar dari aula, mengenakan gaun putih seputih salju, dengan rambut panjang sehitam tinta, sosoknya tampak angkuh dan tak tersentuh oleh urusan duniawi. Ia berjalan perlahan ke tengah alun-alun dan berhenti di depan Yang Mulia Tianji. Mata ambernya tenang dan tak tergoyahkan, dan nadanya pun sama acuh tak acuhnya. Kehadiran Yang Mulia Tianji merupakan suatu kehormatan bagi Wan Yaoling. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Yang Mulia ke tempat ini dengan rombongan yang begitu besar? Tanpa bertele-tele, Yang Mulia Tianji langsung bertanya, apakah Gu Yuanzi bersamamu? Apakah jiwa ilahi berwarna ungu itu juga bersamamu? King Qiu tidak membantahnya. Gu Yuanzi memang seorang tamu di Wanyao Ridge. Adapun jiwa ilahi ungu yang kau sebutkan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang Mulia Surgawi menyipitkan matanya. King Qiu, aku tidak suka bertele-tele. Gu Yuanzi membawa jiwa ilahi ungu itu dari sekte Gu Yuan. Seseorang menyaksikannya sendiri. Serahkan, dan aku akan segera pergi. Jika tidak, aku tidak keberatan menggeledah sendiri 10.000 bukit iblismu. Bibir King Qiu sedikit melengkung, senyum dingin terukir di wajahnya. Tuan Istana Tianji sungguh arogan. Bukit Wanyao adalah wilayah ras iblis, bukan Istana Tianji Anda. Anda pikir Anda bisa menggeledahnya sesuka hati? Saya ingin bertanya, apa hak Anda untuk itu? Ekspresi Yang Mulia Surgawi menjadi muram. Dia tidak menyangka King Qiu akan sekuat itu. Dan dia tentu tidak menyangka dia akan berbalik melawan Istana Surgawi demi orang luar. Di matanya, King Qiu hanyalah seorang Raja Iblis kecil di tahap pertengahan peringkat ketiga Dewa Emas, dan tidak layak untuk menantangnya, seorang kultivator puncak peringkat ketiga. King Qiu, aku hanya berbicara sopan kepadamu karena aku ingin menghormatimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Suara Yang Mulia Surgawi terdengar dingin. Cahaya suci keemasan memancar di sekelilingnya, dan aura penindasannya menghantam King Qiu seperti gunung, berusaha memaksanya untuk tunduk dengan kekuatannya. King Qiu tetap tak bergerak. Cahaya spiritual putih samar bersinar di sekelilingnya. Kekuatan asli rubah surgawi ekor 9, lembut namun tangguh, sepenuhnya menghalangi tekanan dari Yang Mulia Surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Yang Mulia Surgawi, ini adalah punggungan 10.000 iblis, yang dilindungi oleh batasan kuno, sehingga kekuatan tempurnya di sini jauh melebihi kekuatan di luar. Tuan Istana Surgawi, saya akan mengatakannya lagi, punggungan 1000 iblis bukanlah tempat bagi Anda untuk berkeliaran sesuka hati. Saya tidak peduli jika Anda menginginkan jiwa ilahi ungu itu, tetapi Anda tidak dapat mencarinya di punggungan 1000 iblis. Itu aturannya, dan itu intinya. Suara King Qiu terdengar tenang, tetapi setiap kata terdengar berat. Sang Yang Mulia Surgawi tetap diam. Tatapannya tertuju pada wajah King Qiu untuk waktu yang lama, lalu menyapu Istana Kaisar Iblis di belakangnya, seolah-olah menimbang konsekuensi dari tindakannya. Tepat saat itu, Gu Yuanzi keluar dari aula samping dan berdiri di samping King Qiu, memegang pedang panjang berwarna biru di tangannya. Cahaya spiritualnya berputar-putar di sekelilingnya. Ekspresinya dingin dan tegas. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi sikapnya jelas, dia berada di pihak King Qiu.
Yang Mulia Tianji mencibir, Gui Yuanzi, Anda, seorang master sekte dari sekte Gui Yuan, berani menentang saya. Gui Yuanzi tetap tenang dan berkata dengan nada kalem, Yang Mulia, saya tidak bermaksud menjadi musuh istana kutub surgawi. Namun, jiwa itu telah saya bawa kembali, dan saya tidak dapat mengabaikan urusannya. Saya harap Yang Mulia akan mengerti. Paham? Yang Mulia Tianji tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh ejekan. Kau, seorang pemula yang baru saja memasuki peringkat ketiga Dewa Abadi Emas, berani meminta keringanan dariku. Baiklah, karena kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Aku sendiri akan bertindak dan menunjukkan kepadamu apa artinya dikalahkan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya suci keemasan mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi lightsaber emas yang sangat besar. Lightsaber itu memiliki panjang 10 zang, dengan rune-rune padat yang mengalir di sepanjang bilahnya. Setiap rune mengandung kekuatan hukum keabadian emas dan memancarkan tekanan yang mampu menghancurkan dunia. Dia menebas ke bawah dengan pedangnya. Cahaya pedang emas itu melesat ke arah istana Kaisar Iblis. King Qiu tidak mundur. Dia mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan cahaya spiritual putih menyembur dari telapak tangannya. Cahaya spiritual itu berubah menjadi hantu besar seekor rubah surgawi berekor 9, memperlihatkan taringnya dan meraung saat menyerbu ke arah cahaya pedang emas. Aura putih itu bertabrakan dengan cahaya pedang emas, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Seluruh lembah bergetar, tanah retak, dan bebatuan berhamburan kemana-mana. King Qiu terdorong mundur beberapa langkah, sedikit darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi tubuhnya tetap tegak dan matanya tetap teguh. Tingkat kultivasinya lebih rendah daripada Yang Mulia Surgawi. Jadi dalam konfrontasi langsung, dia bukanlah tandingan baginya. Sang Yang Mulia Surgawi tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas. Dia mengangkat tangannya lagi, dan cahaya suci keemasan mengembun menjadi pancaran pedang kedua, yang lebih tajam dan lebih mendominasi daripada yang pertama. Dia tidak ingin membunuh King Qiu, tetapi setidaknya dia ingin membuatnya tidak mampu melawan. Saat itu, Gui Yuanzi bergerak, dia melangkah maju, menghalangi jalan King Qiu, dia menghunus pedang panjangnya yang berwarna cian, bilahnya berkilauan dengan cahaya spiritual cian dan dipenuhi kekuatan spiritual, lalu melepaskan tebasan. Cahaya pedang berwarna cian bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna emas, menghasilkan dentuman keras lainnya. Gui Yuanzi terlempar mundur lebih dari 10 langkah. Lengannya mati rasa, mulut harimaunya terbelah, dan darah mengalir dari gagang pedangnya. Namun, dia berhasil memblokirnya. Ekspresi Yang Mulia Surgawi berubah. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Gui Yuanzi, tetapi dengan tekad Gui Yuanzi. Seorang pemimpin sekte biasa dari sekte Gui Yuan berani menyerangnya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Gui Yuanzi, apakah kau sudah gila? Suara Yang Mulia Surgawi terdengar sangat dingin. Gui Yuanzi menyeka darah dari sudut mulutnya, mengangkat kepalanya, menatap Yang Mulia Tianji, dan berkata dengan suara serak namun tegas, Tuan Istana, saya tidak gila. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jiwa itu sangat penting bagi saya, dan saya tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan siapapun. King Qiu berdiri di samping Gui Yuanzi lagi. Keduanya berdiri berdampingan. Yang satu mengenakan pakaian putih hijau. Kedua pancaran cahaya mereka menonjol dengan jelas di tengah tekanan warna keemasan. Lawanmu adalah aku, Kaisar. Suara King Qiu lembut. Tetapi setiap kata seolah terukir di batu. Tuan Istana Surgawi, ini bukan Istana Surgawi Anda. Ini adalah Bukit 10.000 Iblis.
Aku tidak akan membiarkan Anda berkeliaran bebas di sini. Yang Mulia Surgawi mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh King Qiu. Dia ingin membunuh Gu Yuanzi. Dan dia ingin menyerbu Wan Yao Ridge untuk menemukan jiwa ilahi itu. Tapi dia tidak bisa. Setidaknya tidak sekarang. Meskipun kekuatan King Qiu tidak sebesar miliknya. Dengan dukungan Wan Yao Ling dan bantuan Gu Yuanzi, dia tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat, dan bahkan mungkin akan terbunuh sebagai balasannya. Begitu dia bertindak, itu sama saja dengan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan ras iblis. Pada saat itu, situasi istana surgawi di surga ke-17 akan menjadi semakin sulit. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Oke. Dia mengucapkan bagus 3 kali berturut-turut. Setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya, mengandung amarah yang hampir tak tertahankan. Dia menatap King Qiu, lalu ke Gu Yuanzi, matanya dipenuhi niat membunuh. King Qiu, Gu Yuanzi, aku akan mengingatmu. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan jiwa ilahi ungu itu. Kau bisa melindunginya untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Begitu aku mendapatkan jiwa ilahi itu, baik Sekte Guiyuan maupun punggungan 10.000 iblis akan menanggung akibatnya. Dia berbalik, melompat ke udara, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, terbang menjauh ke kejauhan. Keempat tetua Dewa Emas itu segera mengikuti, dan 5 cahaya keemasan menembus langit dan menghilang di ujung bumi. Di alun-alun, King Qiu dan Gu Yuanzi berdiri berdampingan, menyaksikan kelima cahaya keemasan itu perlahan menghilang, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Yang Mulia, Anda terluka. Gu Yuanzi menoleh dan melihat bercak darah di sudut mulut King Qiu. Nadanya penuh rasa bersalah. Saya tidak becus dan telah melibatkan Yang Mulia. King Qiu menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tenang, bukan apa-apa, hanya luka ringan, aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Luka kecil ini bukan apa-apa, tapi kau terkena tebasan pedang dari Yang Mulia Surgawi, dan kau terluka parah. Gu Yuanzi tersenyum kecut. Aku baik-baik saja. Namun, Yang Mulia Tianji tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia mundur kali ini bukan karena takut pada kita, tetapi karena takut memprovokasi perlawanan gabungan dari ras iblis dan ras manusia. Lain kali dia datang, mungkin tidak akan semudah ini untuk menghadapinya. King Qiu terdiam sejenak, lalu berkata, aku tahu, tapi kita harus menundanya selama mungkin. Selama Chen Ping mendapatkan kayu jiwa abadi dan membentuk kembali tubuh fisiknya, kita akan memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Adapun apa yang terjadi setelah itu, akan kita tangani nanti. Dia berbalik dan berjalan menuju istana Kaisar Iblis. Dia melangkah beberapa langkah, lalu berhenti tanpa menoleh ke belakang. Gu Yuanzi, jiwa ilahi Itua Chen Ping, siapakah sebenarnya dia? Apakah dia layak dipertaruhkan nyawa oleh sekte Gu Yuanmu, dan layak dipercaya oleh anggota klan saya? Gu Yuanzi berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, Yang Mulia, saya tidak tahu siapa dia, tetapi saya tahu bahwa kitab suci emas Luo Agung telah memilihnya, dan takdir sekte Taois bergantung padanya. Saya percaya dia layak. King Qiu tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan masuk ke istana Kaisar Iblis. Pintu istana perlahan tertutup, menyembunyikan sosoknya. Gu Yuanzi berdiri di alun-alun, menatap ke arah hutan jiwa primordial, berdoa dalam hati, Tuan Muda, Anda harus melewati ujian ini, Anda harus keluar hidup-hidup. Yang Mulia Surgawi telah mundur, tetapi waktu mereka hampir habis. Dia berbalik dan berjalan ke lorong samping,
duduk bersila, dan menutup matanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Energi spiritual itu beredar perlahan di dalam tubuhnya, memperbaiki meridian yang telah terluka oleh Yang Mulia Surgawi. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap teguh. Di luar jendela, 3 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di langit. Sinar perak, emas, dan merahnya saling berjalin dan menyebar, mewarnai seluruh bumi dengan warna keemasan gelap. Di kejauhan, gerbang batu hutan jiwa kuno tetap tertutup rapat, dan di kedalaman kegelapan, jiwa Chen Ping berusaha mengatasi rintangan terakhir. Dia tidak menyadari bahwa dia telah melewati ujian kedua, tidak menyadari apa yang telah terjadi di luar, dan tidak menyadari bahwa Yang Mulia Surgawi baru saja mengunjungi punggungan 1000 iblis. Yang dia ketahui hanyalah bahwa dia perlu mendapatkan kayu jiwa abadi sesegera mungkin dan membangun kembali tubuh fisiknya, karena masih banyak orang yang menunggunya, dan banyak hal yang menunggu untuk dia lakukan.